Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lanjut lagi ya. Bahasan kita sudah masuk ke pegas. Nah, oke. Sudah masuk ke pegas, teman-teman. Di sini ada seekor kuda bermasa 100 kilo. Oke, masanya nomor 8. Masanya 100 kilo. Memakai sepatu yang ditempeli pegas identik. Oke, berarti satu. Pegasnya ini ya, misalnya ini pegasnya 1, 2, 3, 4. Bentuknya seperti ini. Oke. Oke, pegas identik berarti ini K, ini juga K, ini juga K, ini juga K. Dan semuanya itu paralel. Maka kita tulis jumlah semuanya itu ya, kalau paralel itu kan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4. Berarti kalau ditanya K total, paralel itu kan tinggal ditambah aja kan. K1-nya K, K2-nya K, K3-nya juga K, K4-nya juga K. Maka K totalnya adalah 4K. Oke. Nah, tekanan akibat berat badan kuda tersebut terdistribusi merata pada keempat kakinya. Ketika kuda berdiri dengan 4 kaki, pegas lebih pendek menjadi 2 cm. Oke, lebih pendek menjadi 2 cm. Berarti apa? Lebih pendek menjadi 2, lebih pendek. Pegas menjadi 2 cm lebih pendek. 2 cm lebih pendek, berarti ada perubahan. Ada delta X, perubahan panjang berapa? 2 cm. Oke. Perubahan panjang jika kuda berdiri dengan 2 kaki. Ini kan 4 kaki nih, ini 4 kaki. Kalau 2 kaki, gimana? Itu tanda tanyanya kan? Oke. Gimana caranya? Rumusnya, pegas itu kan F, K, delta X. Gini ya, gimana? F itu massa dikali gravitasi. Sama dengan K, delta X. Saat masanya 100 kilo dengan gravitasi, dia tidak disebutkan, berarti gravitasinya 10. Di 4 kaki itu, K itu gitu ya, 4 kaki, K-nya 4 kaki, delta X-nya adalah berapa tuh? 4 kaki ya, berarti tulis 4K. Delta X-nya adalah 2 cm. Kita ubah ke meter, jadi 2 dikali cm ke meter. Ini kan? Meter dm cm. Naik kan? Naik 1, 2. Berarti dikali 10 pangkat min 2. Oke. Kalau ke atas dikali 10 pangkat min. Kalau ke bawah dia dikali pangkat positif. Oke. Berarti di sini 2 kali 10 min 2. Jadi meter ya. 2 kali 10 pangkat min 2. Oke. Oke, berarti ini 1000 4K 2 kali 10 pangkat min 2. Berapa tuh? Berarti 100 per 4 kali 2, 8, 10 min 2 ya, Nika. 100 bagi 8 itu 12,5. 10 pangkat min 2, tadinya negatif kita ke ataskan jadi positif. Nika. Ih, 100 dibagi 8 dong. Itu ya. Oke. Ini bukan 100. 100 dikali 10. 1000. 1000. Berarti 1000 bagi 8, 125. Oke. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, ini Kak. Kalau Kak-nya, kalau 4 kaki, ternyata Kak-nya kita ketemu ya. 4 kaki, setiap Kak-nya itu adalah 12.500. Nah, sekarang kita hanya menggunakan 2 kaki. Oke, yang ditanyakan kalau 2 kaki itu gimana? Nah, kalau 2 kaki, maka teman-teman, oke, teman-teman kalau 2 kaki, maka hanya menggunakan 2K. Berapa delta X-nya? Ya sama rumusnya. F sama dengan K delta X. Yang berbeda apa? F-nya tadi 1000 ya, ini ya. 1000. Yang berbeda apa? Yang berbeda K-nya. Kalau tadi 4K, karena 2 kaki, maka jadi 2K. Delta X-nya berapa? Inilah yang kita cari.
Oke, 1002. Kaknya udah tahu kan? Tadi masukin 12.500 delta X. Oke, jadi berapa? Jadi 1002 kali 12.500 jadi 25 tuh 2. Oke, 25.000 kali delta X. Di sini nolnya 3. Nolnya 3, di sini nolnya 3 kita coret. Jadi 1/25 itu adalah delta X. Berapa 1/25? 1/25 itu 1 bagi 25. 0, 0, 0, 0, 4. Berarti delta X-nya adalah 0,04 meter. Kalau senti, berarti delta X menjadi 4 senti. Itu jawabannya. Nomor 8. Oke. Bagaimana dengan nomor 9? Oke, nomor 9. Nomor 9 itu kita membicarakan jenis bahan yang paling elastik. Jadi memang nanti akan keluar modulus elastik, tapi kita tidak akan menggunakan ini, rumus-rumus ini tidak akan keluar. Oke, teman-teman hanya perlu tahu konsep tentang modulus elastis. Bagaimana modulus elastis? Mana yang lebih elastis, gitu ya? Semakin besar, konsepnya kan begini. Semakin besar modulus elastis, semakin besar, semakin tinggi gitu ya. Modulus elastis, maka semakin besar modulus elastis, maka dia artinya sebanding dengan semakin tidak elastis. Itu yang akan nanti keluar. Ingat konsep ini, semakin besar modulus elastis atau semakin besar modulus yang, karena nama lain dari modulus elastis itu adalah modulus yang ya, maka dia semakin tidak elastis. Oke, itu nomor 9. Nomor 10, penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari, nanti teman-teman tinggal pilih. Nomor 11, ini yang ditanyakan adalah konstanta pegas. Rumus kita apa konstanta pegas? Konstanta pegas menjadi konstanta pegas dari massa dan delta X sama kayak nomor 8. Rumusnya adalah L K delta X. Oke. Ini nomor 11. F K dikali delta X. F itu massa dikali gravitasi, K delta X. Yang ditanya konstanta. Berarti bagaimana mencari K-nya? Berarti K adalah massa dikali gravitasi per delta X. Masanya berapa? Ya udah, masanya ini. Gravitasinya perlu nggak Bu dicari? Gravitasinya nggak perlu lah. Langsung aja massa dikali delta, massa per delta X. Kenapa? Karena kan nanti kalian bandingkan kan? Atau mau dicari boleh. Tapi kalau menurut ini sih nggak perlu gravitasinya. Langsung aja massa sama delta X-nya aja. Dan nggak perlu dikonversi. Karena nanti kan perbandingan gitu ya. Yang ditanyakan kan konstanta. Berapa konstantanya gitu kan? Masanya 500. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu 500. Delta X-nya 1. Berarti K1 itu 500. Konstanta yang kedua. Berarti 600. Massa kan? Per delta X-nya 1,2. Berapa tuh? 600 bagi 1,2. Cari tahu. K3-nya 700 per 1,4. Berapa tuh? Oke. Silakan teman-teman hitung berapa. Nah, nanti kalian sudah bisa menentukan konstanta 1 berapa, konstanta 2 berapa, konstanta 3 berapa, barulah cari konstanta mana yang lebih besar. Itu di soal nomor 1. Konstanta 1, konstanta 2, atau konstanta 3. Konstanta 1 tadi 500, kalau konstanta 2 berapa tuh? 600 dibagi 1,2.
Sama ya, 500 juga kah? 700 per 1,4, 500 juga kah? Kalau sama-sama 500 berarti K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Oke.